Kalau sudah bencana, merata, semua orang atau mayoritas orang kena, ini adalah hukuman dari Allah. Jangan dianggap remeh. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, itu kalau mendengar suara guntur saja. Waktu beliau berada di Kufah satu waktu, beliau dengar suara guntur, lalu beliau mengangkat suaranya di depan kaum muslimin dan berkata, sungguh suara guntur ini adalah peringatan keras dari Allah yang di atas langit sana untuk penduduk bumi. Suara guntur aja. Nabi SAW dalam hadis yang sahih, kalau lihat awan mendung, maka beliau gelisah, mondar-mandir, gelisah sekali. Sampai Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ada apa? Anda begitu pucat dan gelisah. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, dari mana saya dapat jaminan di belakang awan mendung ini bukan azabnya Allah. Sementara kaum Hud, kaum Nabi Hud, kaum Ad, ini kita jelaskan itu hari di kisah Nabi Hud alaihissalam. Bagaimana pada saat Allah mau binasakan mereka, di hari mereka dibinasakan, mereka ditimpa peceklik, panas sekali, tidak ada hasil apa-apa, mereka butuh air, lalu datanglah awan mendung, mereka mengatakan, hadza mumtiruna, ini air buat kami. Ternyata di situ ada azab, ada siksa yang berat. Maka Nabi SAW tenang setelah air hujan turun. Baru beliau yakin itu adalah bukan azab. Pada waktu itu Nabi SAW mengontrol sekali penduduk Madinah. Hampir bisa dikatakan pelaku maksiat itu sangat terkucil. Dan langsung terbongkar perbuatannya dan dihukum oleh Nabi SAW. Yang pezina, yang pencuri, yang berbohong dan segala macam. Karena ayat Al-Quran juga turun membongkar perbuatan kejahatan sebagian orang gitu ya. Tapi Nabi masih khawatir. Kita subhanallah, kita coba renungi gini teman-teman sekalian ya. Bukankah umat-umat sebelum kita rata-rata dihukum karena dosa yang menonjol? Kan gitu ya. Kita tahu misalnya kaumnya Nabi Saleh karena mereka membunuh untanya Nabi Saleh. Kaumnya Nabi Hud, kaum Ad karena mereka sombong. Mereka buat bangunan-bangunan tinggi, mereka jebol gunung-gunung, lalu mereka buat kerusakan di muka bumi. Dengan kekuatan fisik mereka, mereka bentuk pasukan yang tidak pernah kalah di muka bumi berperang pada saat itu. Semua orang dibantai dengan beringas. Kemudian kita tahu kaumnya Nabi Syuaib, mereka curang di timbangan. Kita tahu kaum Lut karena homoseksual. Kadang-kadang hanya karena salah satu kesalahan ini Allah binasakan mereka. Sekarang saya tanya, di masa kita sekarang, dosa kaum apa yang belum ada? Kita mau cari sekarang homoseksual, dilegalkan, LGBT, dibela dan segala macam. Itu sudah cukup dulu menghancurkan kaum Lut, satu negeri Allah, satu komunitas ya, terdiri dari 9 negeri. Kaum Lut itu 9 negeri. Diangkat semuanya, dibalik ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang masih ada bekas penyiksaannya di laut mati. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kaum Quraisy kalau mereka lewat supaya mereka ambil pelajaran dalam Al-Qur'an. Itu gara-gara satu dosa. Gara-gara curangnya timbangan Allah binasakan. Gara-gara ini Allah binasakan. Kita sekarang dosa apa yang tidak ada dari umat-umat sebelum kita? Alhamdulillah Allah masih belum binasakan secara merata gitu ya. Jadi kalau ada bencana begini kita harus hati-hati sekali.